Selamat pagi para dulur-dulur BBG. Hari ini Kijang 7K ya, 1800 cc. Ini upgrade BBG hybridnya. Jadi dia bisa bensin, bisa pakai gas dengan mode elektrik. Jadi tinggal pencet saja. Oke, kita spill mulai dari pengaturan di bahan bakarnya. Ini pakai solenoid merek Altec ya. Mereknya Altec yang bagus. Ini kita cabang T. Nah, yang arah ke depan sini masuk ke karbu, ini dipotong pakai solenoidnya, ditutup. Kemudian ini kita pasang T kembali ke sebelum pompa. Nah, di sini kita pasang kran, bukanya hanya sedikit sekali. Jadi fungsinya ini adalah untuk mengembalikan bensin ketika solenoidnya nutup. Jadi ketika solenoid nutup, dia bensin kembali ke tangki atau muter-muter di sini saja. Kenapa harus seperti ini? Tujuannya agar pompanya tidak rusak. Pompanya ini pakai pompa mekanis, pakai membran. Jadi dia harus ada tekanannya supaya kerja membran tidak berat. Nah, kalau ini tidak dipasang hambatan atau kran yang dibuka sedikit, nah ini terlalu los, nanti kerja membrannya semakin berat, jadi nggak awet. Nah, ini informasi ilmu dari suhu kijang yang ada di Tulungagung. Jadi perlu diberi hambatan atau kran yang dibuka sedikit agar kinerja atau pergerakan membrannya itu tidak terlalu signifikan. Jadi membrannya tetap awet meskipun pakai LPG. Nah, ini kabelnya 2 ya. Untuk solenoid ini saya gunakan pengendali negatif. Jadi ini tegangan masuknya 10,5 ya, pakai step down 10,5. Kemudian sakarnya ikut yang negatif, pengendali negatif. Nah, di sini ada mixer tetap pakai mixer elektrik, jadi tidak merubah konstruksi dari filternya. Sampai belalai yang depan pun bisa terpasang. Seperti ini, lor. Mixer elektrik terpasang di sini. Untuk servonya pakai yang metal gear, yang gearnya besi, jadi lebih awet. Selang masih sama, pakai yang Personalux 5 lapis, ada lapisan kawatnya sehingga dia lebih aman dari gesekan dan aman dari gigitan tikus. Untuk rangkaiannya sama seperti yang mobil-mobil sebelumnya, pakai 2 jalur. Untuk redusernya masih standar, kran mawar dan membran bensin. Nah, yang di bawah itu ada solenoidnya. Rangkaiannya sama seperti yang Innova kemarin. Kita pasang, kita usahakan serapi mungkin, tidak merubah macam-macam. Jadi untuk tampilan mesinnya tidak semrawut, tidak ada selang lewer-lewer, tidak ada kabel ngelewer-ngelewer, dan tetap enak dilihat. Untuk di ruang mesin, kita masuk ke dalam kabin. Untuk kabinnya seperti ini, kontrolnya ada di bawah. Nah, ini pakai 2 tombol. Yang sini lampunya hijau itu untuk LPG, yang sini untuk bensin, untuk solenoid bensin. Yang depan itu untuk putar-putaran mixernya ya, untuk setting ketika jalan dicari, diputar-putar sampai ketemu tenaga terbaiknya di titik apa. Makanya kalau kita pakai mixer elektrik yang model ini, itu settingannya lebih akurat. Nah, gitu. Untuk yang lain-lainnya masih sama. Coba kita ke belakang. Ini pakai ember cat ya, untuk kijang dan sebagainya yang bagasinya sempit itu bisa pakai ember cat. Ini saya buka. Regulatornya pakai Heat Pro, tekanan rendah, cuma dilepas pelornya saja, jadi masih standar nyel. Ini 2 kunci ya, ini model double lock, penguncinya ganda, sudah ada sealnya warna hitam itu. Jadi dia cara masangnya itu ini ditarik dulu, dimasukkan, terus ini diputar. Jadi penguncinya ganda, double pengunci, insya Allah lebih aman dari kebocoran. Sini ada kran, kalau misalnya pakai 1 tabung saja, yaitu krannya ini ditutup biar tidak ada kebocoran LPG. Kalau pakai 2 ini krannya dibuka. Itu untuk tabung regulator. Pemanas pakai sogok knalpot. Pemanas yang menurut saya paling efektif, panasnya itu sogok knalpot. Pompanya pakai pompa dispenser. Pompa galon yang buat dispenser itu yang 12 volt. Ini spesifikasinya 12 volt, tapi saya kasih tegangan itu cuma di 10,5. Jadi biar kinerjanya itu tidak panas. Nah, kalau tidak panas jadi lebih awet.
Jadi cuma saya kasih tegangan sekitar 10,5 volt. Itu yang di belakang. Oke, kita coba starter. Starter tanpa injak pedal gas ya. Starternya langsung nyaut, langsung greng. Untuk RPM ya segitu ya. Untuk stasionernya di 800, 700, 800. Tes playerannya cukup di 5.000 aja, ndak tak loskan. Nanti soalnya riskan ya. Kalau mode diam itu jangan di player lebih dari 5.000. Meskipun ini kalau mau saya teruskan itu bisa 6.000 lebih. Kalau nggak percaya nanti coba pas jalan aja dilihat. Just info ya, sekedar informasi buat teman-teman. Untuk setting BBG itu tidak perlu di player kondisi mesin diam. Meskipun nanti bisa sampai 6.000 lebih, itu tidak jaminan tarikannya enteng. Jadi percuma. Yang penting di player-player tidak ada jeda, naiknya cepat. Jadi di gas itu langsung respon, RPM naiknya cepat. Itu nanti buat jalan pasti enak. Coba kita AC. Nah, ini sudah di AC ya. RPM sudah naik di 900. Di AC aman-aman saja, tidak ada ngedrop. Oke, jadi seperti itu. Bisa dimatikan. Nah, untuk perpindahan dari gas ke bensin atau dari bensin ke gas ini memang lebih rumit daripada injeksi yang hanya pakai satu tombol. Kalau injeksi dipencet saja celek langsung ganti bensin, karena dia pakai pompa bensin. Begitu ada arus, pompanya sudah ada tekanan, mesin nyala normal. Kalau karbu itu posisi perpindahannya harus ngisi atau mengosongkan karbunya. Jadi dari gas pindah ke bensin itu harus ngisi karbunya dulu, karbunya harus isi dulu. Nah, ini nyala dua-duanya, jadi LPG-nya jalan, bensinnya juga jalan. Nah, ini kan sudah mati, karbunya sudah isi, kita starter. Nah, ini sudah pakai bensin lagi. Nah, untuk pindah ke gas harus dikosongkan dulu, karbunya harus kosong dulu. Kalau didobel dia mati nanti. Ini didobel ya. Nah, kalau didobel dia mati. Makanya ini harus dikosongkan dulu. Nah, ini posisi solenoidnya keduanya mati, tapi mesinnya masih nyala karena di dalam karbu masih ada bensin. Jadi ini ditunggu sampai karbunya itu benar-benar kosong dari bensin, baru bisa dinyalakan LPG-nya. Nah, tandanya dia hampir kosong itu biasanya sudah mulai berebet-berebet. Itu nanti tandanya sudah mulai kosong. Nah, ini LPG-nya bisa dinyalakan. Coba kita gas-gas aja biar pengosongannya lebih cepat. Ini nyala redup ya, keduanya nyala redup meskipun ininya mati. Nah, ini 0 itu artinya dia mutus, yang satu ini artinya dia nyambung. Nah, ini hanya ini kan dalamnya saya kasih zener, jadi biar tidak kena tegangan induksi dari solenoid. Nah, solenoid itu kan kalau diputus dia muncul tegangan induksi, itu bisa memutuskan LED. Nah, oleh karena itu ini tak pasang zener. Makanya ketika ini off, kondisi saklar off, dia tetap nyala tapi redup, itu harus dari zener. Jadi tidak masalah. Zenernya fungsinya untuk melindungi LED biar nggak putus ketika ada tegangan induksi dari solenoid. Ini sudah mulai berebet-berebet ini. Nah, oke, kita pakai gas. Nah, ini sudah full pakai gas lagi.
Jadi cara mindahnya seperti itu. Cara mindah dari bensin ke gas atau dari gas ke bensin itu seperti itu. Ini masih agak ginjal-ginjal karena karbunya belum kering, belum kosong. Nah, nanti ketika sudah kosong normal lagi. Oke, seperti itu cara mindah dari bensin ke gas atau dari gas ke bensin. Ini kita matikan, starter lagi. Starternya itu tanpa nginjak pedal gas. Starternya langsung cegreng ya. Gitu ya lur, setelah ini kita test drive bersama pemilik. Tunggu di part 2 nya. Terima kasih.